Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini Jumat, pada hari Jumat ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, gempa susulan di Cianjur terus terjadi, meski semakin jarang. PLT Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Daryono mengatakan gempa susulan Cianjur sudah semakin jarang terjadi serta kekuatannya juga semakin mengecil. Daryono mencuit kabar terbaru pada akun media sosial pribadinya mengenai gempa susulan. Date gempa susulan Cianjur sampai dengan Rabu 30 November 2022 pukul 05.00 WIB terjadi 336 kali gempa, ujarnya. Di sisi lain, tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah yang tertimbun sebanyak 4 orang pada hari Selasa 29 November 2022. Dengan demikian, hingga saat ini total jumlah korban meninggal sebanyak 327 orang. Bagaimana cara menyikapi musibah Cianjur? Bagaimana urgensi sikap sabar, tawakal, dan bersyukur saat terkena musibah? Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengayomi rakyat yang terkena musibah? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ustadz Adi Victoria. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ustadz Adi, sudah lebih dari sepekan sebagian warga Cianjur dan sekitarnya terdampak gempa. Gempa pertama yang bermagnitudo 5,6 skala Richter terjadi pada Senin 21 November 2022 lalu. Gempa susulan sampai saat ini pun masih terus terjadi. Lantas bagaimana cara menyikapi musibah Cianjur ini, Ustaz? Iya, Bu Nanang. Pertama kita sangat berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur ya, di mana sampai sekarang sudah tercatat itu lebih dari 350 orang yang sudah meninggal. Kita berdoa kemudian agar Allah SWT menerima amal solih dari yang meninggal dan juga diberikan ketabahan bagi yang kerabatnya. Dan di samping kemudian masih banyak sekali pengungsi yang tinggal di posko pengungsian serta akses yang tidak mudah untuk menuju posko bantuan seperti itu. Padahal para pengungsi ini tentu membutuhkan banyak sekali bantuan ya, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan ARB dan sebagainya seperti itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yakni bagaimana cara menyikapi musibah di Cianjur, maka bagi kita yakni sebagai seorang yang beriman pada Allah SWT, maka sikap kita adalah menerima terkait dengan musibah tersebut ya. Memahami bahwasannya wajib mengimani bahwa tidak ada satu musibah yang menimpa kita sebagai seorang muslim itu kecuali atas izin ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang mukmin itu kita harus meyakini bahwa musibah yang terjadi itu terjadi tidak lain adalah daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghabun ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bismillah." Bahwa tidak ada satu musibah pun yang menimpa itu kecuali bismillah, illa bismillah, kecuali atas izin atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kata lain bahwa musibah itu adalah qada ya. Qada itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu berupa qada, maka kita harus ridho. Ya, harus ridho terkait dengan qada atau ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Itulah sikap kita sebagai seorang mukmin yang itu harus ada dalam diri kita ketika kita menghadapi sebuah musibah seperti itu. Nah, ini sebagaimana kemudian Rasulullah SAW yang bersabda, "Inna izamal jaza ma'a izamil balai wa innallaha idza hadba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu as-sakhatu." Bahwa sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Ya. Wa inallaha idza habba qauman ibtalahum. Maka sungguh juga jika Allah mencintai suatu kaum itu dia akan menguji mereka, ya.
Faman radiya falahu ridho. Maka barang siapa yang kemudian ridho, maka ia mendapatkan keridhaan itu. Sebaliknya kemudian waman sakhito falahu as-sakhatu. Siapa sih yang kemudian benci, maka untuk dia kebencian itu, seperti itu. Maka sikap kita adalah harus ridho, harus kemudian menerima, meyakini bahwasanya musibah yang terjadi, yang menimpa diri kita adalah bagian daripada qada yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Nah, jadi memang harus dikembalikan kepada jati diri kita sebagai seorang mukmin bahwasanya musibah apapun yang menimpa manusia itu adalah tidak akan terjadi kecuali atas izin ataupun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian daripada qada Allah yang telah Allah tetapkan, dan sebagai seorang mukmin maka harus bersabar terkait dengan musibah yang menimpa dirinya tersebut, seperti itu. Gitu Bung Nanang. Intinya kemudian bahwa kita tuh harus meyakini bahwa musibah yang menimpa diri kita itu adalah bagian daripada qada yang telah Allah tetapkan, seperti itu. Dan kita harus mengimani hingga kemudian harus kemudian terwujud rasa ridho, sikap ridho kita terkait dengan qada, seperti itu. Iya, Ustadz Adi, apakah musibah ini merupakan momen bagi kita untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, baik secara personel maupun secara kolektif? Lantas bagaimana caranya, Ustadz? Iya, benar sekali Bung Nanang. Jadi setiap musibah yang menimpa setiap mukmin itu seharusnya memang menjadi momentum bagi kita ya untuk melakukan taubatan nasuha. Sekaligus kemudian menjadikan musibah itu sebagai muhasabah ya, muhasabah untuk mengoreksi dirinya. Karena memang selain harus sabar juga ada yang tawakal dan syukur tadi itu ya saat terkena musibah. Ini kemudian yang harus terpatri dalam diri kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena sebabnya Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita bahwa beragam musibah atau bencana yang kemudian datang silih berganti itu karena bisa akibat perbuatan kita, perbuatan dosa kita. Ya. Misal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surah-surah menyampaikan wa ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bahwa musibah atau bencana apa saja yang menimpa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah akibat perbuatan dosa kalian sendiri. Ya. Wa ya'fu an katsiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Ini kemudian tazkirah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tuh harus senantiasa bersabar, kemudian bertawakal, juga bersyukur. Sekaligus menjadikan musibah itu sebagai bentuk muhasabah diri kita. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa saat kejadian Marjalela itu bisa jadi karena adanya sebuah kejahatan. Ya, dalam sebuah hadis Zainab binti Jasim menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bertanya, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita akan binasa wahai Rasulullah? Padahal di sekitar kita itu ada orang solih. Nah, apa jawaban Rasulullah? Naam, idza kasura al-khabsu. Ya, jika kejahatan itu sudah merajalela, ya na'am, ya, idza kasura al-khabsu. Jika kejahatan itu sudah merajalela, Bung Nanang. Jadi kalau kemudian banyak sekali terjadi kejahatan itu menjadi tazkirah, peringatan kepada kita bahwa bisa jadi itulah bentuk kemudian Allah itu memberikan memberikan azab seperti itu, yang memberikan ujian seperti itu. Nah, karena itu sekarang inilah kemudian momen untuk kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tobat yang sesungguhnya. Ya, baik secara personal, ya, baik pun secara kolektif jamaah seperti itu. Pasalnya kemudian siapapun yang jujur akan melihat negeri kita ini yang mayoritas muslim ini justru banyak terjadi pelanggaran, Bu. Ya, pelanggaran terhadap syariat Islam. Ya, kita negeri muslim, tapi faktanya kemudian banyak terjadi pelanggaran terhadap ajaran Islam, banyak terjadi pelanggaran terhadap syariat Islam. Contohnya misal sudah maklum banyaknya aktivitas korupsi, ya. Kemudian paham LGBT, kemudian penistaan agama, ya, adu domba antar sama muslim dan sebagainya. Ini kemudian yang menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap syariat Islam. Terlepas kemudian juga banyak sikap mencampakkan ajaran Islam dan sebagainya. Inilah bentuk kemudian termasuk ketidakadilan, tindak kezoliman yang tidak pernah berakhir sampai sekarang seperti itu. Karena itu kemudian Bung Nanang, kaum muslim itu harus melakukan yang namanya tadi itu yang saya katakan taubat, ya, secara personal atau secara kolektif, taubat dan nasuha, kembali kepada Allah dengan mentaati semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai petunjuk huda. Ya. Kenapa? Karena sebab pangkal daripada musibah ini kalau kita kembalikan kepada agama kita, kepada Al-Qur'an, ya.
Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Thaha Allah sampaikan, "Wa man arada an dzikri fa innal maisatan donka." Ya. Siapa saja yang kemudian berpaling dari peringatan kata Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, maka sungguh bagi dia itu maisatan donka, kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkan dia, mereka itu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, subhanallah. Ya, ketika kemudian kita itu mencampakkan, tidak menjadikan Al-Quran, tidak menjadikan syariat Islam sebagai aturan untuk mengatur kehidupan kita. Nah, kehidupan yang sempit di dunia ini tidak lain adalah kehidupan yang dikatakan semakin melarat seperti itu, Bu. Miskin, sengsara, penuh dengan penderitaan dan sebagainya, termasuk berbagai macam bentuk kesusahan yang terjadi di negeri ini itu akibat daripada musibah, akibat daripada tidak diterapkannya aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi buruk seperti ini harusnya tidak boleh berlangsung. Ya. Tidak boleh dibiarkan, ya. Umat Islam itu harus segera tunduk patuh, ya, mewujudkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita sebagai seorang muslim itu harus masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah. Tidak hanya kemudian mengaku sebagai seorang muslim, tapi aspek perbuatan kita itu tidak sesuai dengan syariah. Ya, tidak sesuai dengan syariah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Itu seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Ya, apa? Udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam secara kafah. Tidak kemudian hanya mengambil Islam itu setengah-tengah, sebagian-sebagian. Ya. Misal kita ketika sholat itu menghadap kiblatnya adalah Ka'bah, tapi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya itu berkiblat pada barat, Bung Nanang. Ini bentuk ketidakkafahan kita kepada ajaran kita. Padahal Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala, agama yang kemudian menjadi muhaiman alaihi. Ya, yang mengalahkan agama-agama selainnya seperti itu. Maka kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Itulah kemudian kembali kepada syariah Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya penerapan syariah Islam secara kafah itu kemudian wujud ketundukan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bung Nana. Iya, Masya Allah. Jadi ini adalah peringatan, sabarnya kita harus kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz Adi, kemudian bagaimana bentuk aksi yang bisa kita lakukan sebagai sesama muslim terhadap saudara kita yang tertimpa musibah? Ini kalau aksi kita ya, kemudian terkait dengan itu apa yang seharusnya juga dilakukan oleh pemerintah dalam mengayomi rakyat yang terkena musibah, Ustadz? Iya, jadi umat Islam itu kan innamal mu'minuna ikhwatun, umat Islam itu bersaudara. Ya, maka derita yang dialami oleh saudara mukmin lainnya, derita yang dialami oleh muslim lainnya juga sejatinya derita dia juga, seperti itu, Bung Nanang. Maka seorang muslim itu ya hendaknya bisa melakukan aksi yang bisa membantu meringankan kesulitan saudaranya seperti itu. Baik bantuan secara fisik, ya, doa atau minimal doa seperti itu. Kalau secara fisik itu misalnya mendonasikan hartanya, ya, pakaian, obat-obatan, makanan dan sebagainya. Alhamdulillah kemudian ini juga sudah dilakukan sebenarnya oleh kaum muslimin, ya, oleh saudara-saudara kita yang kemudian membuka posko pengungsian, menggalang dana bantuan kemanusiaan dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi kemudian memang soal tolong menolong ini, ya, yang terkena musibah itu memang adalah tidak hanya kewajiban selevelnya kaum muslimin seperti itu. Ada tanggung jawab bersama sebenarnya. Tanggung jawab bersama. Yang paling bertanggung jawab itu siapa? Adalah pemerintah. Ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan tanggung jawab yang paling beban besar itu adalah di pemerintah sebenarnya, di pundak pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang itu diberikan amanah untuk mengatur segala urusan rakyat. Termasuk kemudian ketika rakyat sekarang itu ditimpa musibah, sebagaimana yang terjadi di Cianjur, ya, yang terjadi di Cianjur. Nah, jadi pemerintah harus betul-betul bersungguh-sungguh melakukan berbagai macam upaya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Ya, misalnya terkait dengan kebutuhan makanan, akses terhadap air bersih, layanan kesehatan dan obat-obatan. Tapi ini kemudian sebenarnya bisa terwujud ketika
pemerintah itu memiliki mindset namanya adanya kepedulian dan kemauan ya untuk apa? Untuk bertanggung jawab gitu Bung Nana. Dua kata itu. Jadi ketika kemudian pemerintah itu ada kepedulian, ada kemauan yang kuat gitu untuk bertanggung jawab mengatasi semua persoalan ini, itu akan selesai, akan lebih optimal seperti itu. Dan juga harus lebih optimal untuk mengantisipasi berbagai macam bentuk musibah yang akan datang. Ini bentuk yang harus ikhtiar yang optimal. Kenapa? Karena pemerintah itu, penguasa itu adalah pemimpin yang kelak akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Fal amiru alladzi 'alan nasi ra'in." Bahwa pemimpin manusia itu adalah pengurus mereka. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia itu bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Berarti kalau bertanggung jawab, kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana penguasa itu mengurusi urusan rakyat. Ya, seperti itu. Dan ini sebenarnya akan terjadi ketika penguasa itu, pemerintah itu betul-betul memiliki mindset untuk berkhidmat kepada rakyat. Iya, berkhidmat kepada rakyat. Kenapa? Karena penguasa itu adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, Sayyidu al-Qawmi khadimun. Ya. Bahwa pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Jadi yang namanya pelayan itu melayani, Bung Nanang. Tapi kalau kemudian tidak merasa sebagai seorang khodim, seorang pelayan, ya sulit nanti. Tidak ada kepedulian dan seperti itu. Maka penting kemudian pemerintah benar-benar untuk melakukan aktivitas fokus berkhidmat kepada rakyat, mengurusi urusan rakyat, dan memang ini adalah kaitannya pemimpin yang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang mau menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah penguasa, seorang penguasa, sebuah pemerintahan yang itu mau menerapkan aturan yang itu datang dari pembuat akal manusia, bukan berdasarkan aturan yang itu berdasarkan akalnya manusia. Itulah aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Baik, demikianlah, Masya Allah, luar biasa. Semoga ini didengar dan tentu saja kita berharap agar penanganan gempa di Cianjur ini semakin maksimal dan mereka yang ada di sana ya mendapatkan ganti rugi yang selayaknya. Kalau bisa dikasih rumah satu-satu gitu Ustaz ya, biar adem. Masya Allah, amin ya rabbal alamin, kita doakan. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ustadz Adi Victoria. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif dan share sebanyak-banyak ke saudara Anda, kolega Anda. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.